bikin bangga, bangga bersarung mangga. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar ibn Khattab. Inna rijalan min ashabi Rasulillahi, sesungguhnya ada beberapa orang-orang besar dari para sahabat baginda Nabi, itu telah diperlihatkan Lailatul Qadar. Telah diperlihatkan oleh Allah, telah dipertemukan dengan Lailatul Qadar fil manami, di dalam tidur. Di dalam tidurnya melihat Lailatul Qadar. Fi sab'il awakhiri, di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, di saat berita itu nyampe ke Rasulullah, Nabi bersabda, "Ara, aku pun juga melihat, ru'yakum, mimpi yang engkau lihat. Qad tawata'at, dan telah sepakat antara mimpiku, mimpimu, dan mimpi teman-temanmu. Fi sab'il awakhiri, di 7 akhir. Faman kana mutaharriha, faman kana, barang siapa orang yang ingin mutaharriyaha, mencari-carinya, falyataharraha, hendaknya mencari Lailatul Qadar tersebut fi sab'il awakhiri, di 7 akhir bulan Ramadan." Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini himbauan 7 akhir bulan Ramadan. Sebelumnya kemarin Nabi kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, Nabi lebih giat di dalam beribadah, meningkatkan. Dan startnya nanti malam kita sudah mulai, hari ini tanggal 11, nanti malam 20 kita siap-siap. Kemudian setelah itu pas dimasuk 10 akhir bulan Ramadan, kita sudah benar-benar berada di dalam kegiatan ibadah yang maksimal. Riwayat lagi dari Anil Imam Malik, dari Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a, beliau mendengar, man yathiqu bihi min ahli ilmi, dari orang-orang terpercaya dari ahli ilmu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu urya, diperlihatkan a'maran nasi, umurnya orang-orang, qablahu, sebelum beliau. Nabi terdahulu punya umat sampai 1000 tahun. Nabi Nuh umat-umatnya 1000 tahun. Kalau ada orang meninggal dunia umur 300 tahun, meninggal muda. 300 tahun, mati muda. Oh, Masya Allah min dzalika. Artinya banyak yang dipertunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Faka'annahu, jadi dari rentetan umur yang diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Nabi, semakin turun sampai faka'anna taqassara a'maru ummatihi, dan semakin pendek sampai kepada umat beliau semakin pendek sekali. Alla yablughu minal amali mithla alladhi balagha ghairuhum, sehingga kalaupun mau beramal enggak akan bisa sampai kepada apa yang mereka lakukan. Bayangkan umurnya 1000 tahun, 60 tahun, ya jauh. Kalau mau beribadah pun susah mengejar mereka. Karena umur panjang, amal banyak. Fa'atahullahu Lailatul Qadar. Kemudian Allah memberi kepada umat ini Lailatul Qadar, yang dikatakan khairan min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini. Berarti satu Lailatul Qadar lebih dari 80 tahun. Kalikan berapa? Jadi umurnya umat baginda Nabi SAW yang ternyata memang pendek, mabena sittin wa sab'in, antara 60-70, lebih dari itu adalah bonus. Tapi ternyata amal yang dilakukan bisa melampaui daripada umat terdahulu. Rawahu fi Muwatta, Imam Malik meriwayatkan ini di dalam kitab Muwatta. Dari 3 hadis, yang pertama adalah 10 akhir Ramadan Nabi giat. Kemudian lebih giat lagi 7 akhir Ramadan. Kemudian dipacu lagi bahwasanya inilah yang menjadikan umur kita itu bisa menyamai bahkan melebihi daripada umur
umat terdahulu dari segi nilai dan kualitasnya. Kemudian setelah itu Syekh Hasan Masyad menjelaskan tentang kekhususan Lailatul Qadar. Maja'a anna Lailatul Qadar fi Ramadan, berita tentang Lailatul Qadar di bulan Ramadan, wa dzikri alamatiha, dan tanda-tanda Lailatul Qadar. Dan yang harus kita ketahui, kita bukan mencari tanda, tapi kita mencari Lailatul Qadar. Tanda itu kadang ada dan kadang tidak. Anda yang mengenali orang tua Anda yang sudah pulang dari kantor, tandanya ada, mobilnya sudah parkir depan rumah. Langsung ngerti, oh abah sudah datang. Itu tanda bahwasanya abahmu sudah tiba. Akan tapi apakah pasti begitu? Ada mobil berarti abahmu pasti datang, atau sebaliknya? Bisa jadi abahmu mulai pagi tidak pergi, tapi mobilnya dipakai oleh yang lainnya. Atau mobil itu ada, abahmu pergi, sebelumnya belum datang, cuma naik angkot. Namanya tanda. Jadi ada mobil dikira abahnya datang, tak taunya belum datang, karena abahnya tidak naik mobil sendiri, naik angkot. Makanya jangan tertipu dengan tanda. Kan ada nanti disebut tanda Lailatul Qadar, malam cerah, tidak panas, tidak dingin. Setiap hari cari tanda. Yuk, lihat pinggir jalan, di lapangan, lihat tanda-tanda. Wah, Lailatul Qadar nih. Tidak panas, tidak dingin, nggak ada hujan lagi. Mencari tanda. Mencari ayahmu atau mobilnya? Kan gitu ibaratnya. Hakikatnya apa yang kau cari? Lailatul Qadar. Sudah ibadahlah. Dikasih tanda atau tidak? Artinya bisa jadi Lailatul Qadar tiba, tidak ada tanda itu. Baik. Tapi di sini disebutkan memang tanda-tandanya pernah ada pada zaman Nabi dan ditemui oleh sebagian para sholihin tentang tandanya. Zir bin Hubais, dari Zir ibn Hubais. Qala, beliau berkata, sami'tu Ubay bin Ka'ab, aku mendengar Sayyidina Ubay bin Ka'ab yaqulu, berkata. Wa qila lahu, ada yang bertanya kepada, inna Abdullah bin Mas'ud yaqul, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, man aqama as-sanata faqad asaba Lailatul Qadar. Barang siapa menjaga ibadahnya utuh setahun, dia akan ketemu Lailatul Qadar. Dari perkataan inilah yang sehingga dijelaskan oleh seperti yang dituliskan Imam Haddad, bahwasanya Lailatul Qadar itu memang lebih banyak terjadi pada 10 akhir bulan Ramadan. Pertama, di hari-hari ganjilnya di 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian Ramadan secara umum. Bisa saja di awal Ramadan, bisa saja di hari kedua Ramadan. Dan kadang juga Lailatul Qadar ini diisyaratkan oleh riwayat tersebut bisa terjadi di luar bulan Ramadan. Biarpun itu pendapat yang katanya lemah, akan tapi maknanya luar biasa. Agar kita setiap hari, kalau memang orang rindu kepada bonus besar-besaran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang berlipat ganda ini, tentu dia akan mencari, sehingga ia akan hidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Tidak ada yang tertinggal satupun. Ya ini, man aqamas sanata, menghidupkan malam-malamnya selama 1 tahun, maka ia akan bertemu Lailatul Qadar. Faqala Ubay, kemudian Sayyidina Ubay di saat mendengar seperti itu lalu berkata, wallahilladzi la ilaha illahu, demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, yakni Allah. Innaha la fi Ramadan, itu hanya ada di Ramadan, kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Yahlifu man yastathni, kemudian dia bersumpah dengan suatu yang dikhususkan. Dan Ramadan tadi ada kekhususannya, dikecualikan. Ramadan tidak semuanya. Wallahi, demi Allah, inni la a'lamu, sungguh aku tahu, ayya lailatin hiya, malam apakah itu? Ya lailatu, itu adalah malam allati yang amarana Rasulullah telah memerintahkan kita biqiyamiha, untuk kita menghidupkannya. Hiya lailatu sab'in wa ishrina, yaitu hari ke-27. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Wa amaratuha, dan tanda-tandanya adalah antat syamsu, matahari terbit, fi sabihati yaumiha, di pagi harinya, bayda, putih, la syu'a laha, tidak ada sinar yang terlalu silau. Jadi sinarnya itu sejuk di pagi itu.
Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad dan Abu Daud, Tirmidzi wa sahahu, dan dia katakan hadis sahih. Lihat. Ini bukan Nabi yang bersabda. Tapi ini apa yang ditemui oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Bukan dari Nabi. Artinya apa? Pengalaman pribadi dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Aku menemukan di hari ke-27. Sementara yang lain mengatakan tidak seperti itu. Artinya berpindah-pindah. Ini dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan hari ke-27. Kemudian hadis berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi itu ya'takifu beritikaf al-ashrul wusud. Asrul wusud. Nabi itu beritikaf di 10 pertengahan. Sebelum i'tikaf 10 akhir. Ini berita baru lagi, berita baru yang kita dapat hari ini ya. Kalau bagi orang lain sudah bermacam-macam. Mungkin kita baru mendengar hari ini. Atau Anda mendengar hari ini. Nabi itu iktikaf di Ramadan. Pernah Ramadan iktikaf semuanya. Dan pernah Nabi Muhammad Ramadan iktikaf mulai dari 10. Yang ke pertengahan. Tapi yang paling banyak Nabi Muhammad beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Yang disitulah Nabi Muhammad membangunkan keluarganya. Di sini iktikaf 10 pertengahan. Min Ramadana. Fa'takafa aman. Nabi pernah beriktikaf dalam 1 tahun. Hatta idza kana latu 21. Aman pada suatu tahun. Hatta idza kana latu 21. Tatkala Nabi memasuki hari ke-21. Hari ke-21. Jadi 10 pertengahan. Berarti tanggal 19 tuntas. 20 tuntas. Hari 11, 12, 13, 14, 15 tuntas. Masuk hari ke-21. Yallatul ladzi yakhruju fiha min sub'iha min i'tikafi. Yaitu di saat Nabi keluar dari i'tikaf yang di 10 pertengahan itu. Di 10 pertengahan Nabi keluar. Keluar paginya. Jadi setelah i'tikaf 10 hari di pertengahan, pagi harinya keluar. Qala, kemudian Nabi berkata, man i'takafa ma'i, barang siapa yang ingin beriktikaf denganku. Lah ini seruan baru. Himbauan lebih dahsyat lagi. Himbauan lebih lagi untuk meningkatkan ibadah. Man i'takafa ma'i, barang siapa yang sudah beriktikaf denganku di 10 pertengahan, falya'takif, hendaknya ditambah. Al-asr al-awakhir, 10 akhir. 10 akhir lah, ini diajak. Ayo 10 akhir iktikaf lagi. Wa qad ra'aitu hadhil lailata, dan aku telah melihat malam ini, waqad unsituha, dan aku telah lupa. Akhirnya di malam 21, Sayyidina Muhammad SAW bercerita di pagi harinya, aku pernah melewati malam seperti ini. Kemudian aku sudah lupa setelah itu. Dijelaskan oleh para syurah hadis, Nabi selalu menemukan Lailatul Qadar tentunya. Nabi pernah menemukan benar-benar Lailatul Qadar, dan betul-betul Nabi tahu itu Lailatul Qadar. Tapi inilah hikmahnya, unsituha, tapi aku dilupakan, kata Rasulullah. Aku ingat hari Lailatul Qadar itu, aku ingat kapan pernah Lailatul Qadar aku lewati, aku juga ingat. Tapi aku lupa tepatnya itu kapan. Sehingga para ulama itu mengatakan sengaja Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah agar umat ini semuanya giat mencari Lailatul Qadar. Tidak memilih antara hari lalu meninggalkan hari. Tidak memilih hari lalu meninggalkan hari yang lainnya. Biar semangat ini. Sengaja. Nabi Muhammad dibikin lupa oleh Allah. Kan hanya di masjid Anda saja yang hanya tanggal 21 saja. Kan begitu. Ada masjid situ saja 23 saja. Atau masjid sini 27 saja. Nabi pernah tahu Lailatul Qadar dengan jelas. Tapi setelah itu Nabi dilupakan oleh Allah. Akan tapi seruan Nabi yang masih baku sampai hari ini adalah 10 akhir bulan Ramadan, ayo kita giat. Wa qad ra'aituni, dan aku telah menemukanku waktu itu, asjudu fi sabihatiha, sujud di pagi harinya, min ma'in wa tinin, sujud di
di air yang bercampur dengan tanah liat. Faltamisuha fil ashril awakhiri. Nah, kalau begitu sudah, karena saya lupa pastinya itu hari apa, apakah 21 atau 22, 23, yang jelas waktu itu begitu tandanya pas aku sholat paginya itu, karena malam harinya ada hujan. Setelah ada hujan, karena masjidnya Nabi itu adalah masjid belum pakai permanen seperti saat ini, ada yang bocor, kemudian bawah itu ada tanah liat bercampur dengan air. Aku sujud di tanah liat dan air. Tapi yang jelas itu Lailatul Qadar, kata Rasulullah. Tapi aku lupa tepatnya apa. Faltamisuha, kalau begitu carilah fil ashril awakhiri, di 10 akhir bulan Ramadan. Waltamisuha fi kulli witrin, lebih tegas lagi, lebih kamu perlu mencari lagi adalah di setiap hari ganjilnya. Jadi 10 secara umum iya, lebih-lebih diganjil, bukan berarti digenap tidak ada Lailatul Qadar. Mungkin Lailatul Qadar digenapnya, cuman di hari ganjilnya itu arja, lebih diharap. Qala Abu Sa'id. Kemudian Abu Sa'id bercerita, fa amtaratis sama'u tilkal lailata. Tak tahu waktu Nabi ngomong begitu, cerita dulu itu aku pernah melewati Lailatul Qadar, ingat betul aku, pokoknya paginya pas saya sujud itu jidat saya itu kotor dengan air dan lumpur. Kemudian Abu Sa'id bercerita, fa amtaratis sama'u tilkal lailah, di malam itu memang hujan turun. Wa kana al-masjidu ala arishin, dan masjid itu ala arishin, dengan atap pelepah kurma. Fawaqafal masjidu, kemudian bocorlah masjid itu dengan tetesan air-air dari atas. Qala Abu Sa'id, kemudian Abu Sa'id bercerita, berkata, fa absarat aynaya Rasulullah, kemudian mataku melihat Rasulullah SAW insarafa, meninggalkan tempat, wa ala jabhatihi wa anfihi atharul ma'i wat tini, terlihat di jidatnya menetes sampai hidungnya ada bekas-bekas daripada tanah liat atau lumpur, tanah liat dengan air. Min subhi lailati 21, di malam 21, dihubung-hubungkan. Nabi bercerita bahwasanya itu pernah ada hujan di malamnya, kemudian paginya aku sholat, kemudian sujud, kemudian jidatku dan hidungku dengan lumpur. Kemudian Abu Sa'id bercerita, pas hari itu aku ingat tanggal 21, sehingga ulama mengatakan kelihatannya 21. Ya, kemarin 27 kan tadi? Ubay 27. Ini 21. Nanti yang lain punya cerita yang berbeda. Ada 23, ada 25, ada 29. Baik. Rawahu Imam Malik wal Bukhari wa an Ismail anhu. An al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, hadza ashah hadits fil bab. Ini paling sahih hadis di dalam bab ini. Dan ini yang termasuk yang diambil tentang malam 21 dari madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i juga mengambil ini. Ada tambahan Imam Syafi'i tanggal 23. Bahkan 27 riwayat yang lainnya. Baik, dari riwayat rawa Imam Malik balaghun an Sa'id bin al-Musayyib an Sa'id bin al-Musayyib al-Musayyab. Kemudian Imam Malik meriwayatkan juga dari Sayyidina Sa'id bin al-Musayyab, kana yaqulu, beliau berkata, Sayyidina Sa'id berkata, man syahida al-isya'a fi lailatul qadri faqad akhadha haddahu minha. Barang siapa melakukan salat isya berjamaah di malam Lailatul Qadar, dia telah mendapatkan bagian yang paling luar biasa besar dari malam Lailatul Qadar. Ini yang difahamkan oleh para ulama kepada kita. Minimal, kalau Anda pengen beruntung itu, jangan sampai salat isya tidak dilakukan. Jadi minimal, sehingga para ulama menghimbau kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Ini kunci. Minimal menghidupkan malam Ramadan untuk menggapai Lailatul Qadar adalah isyamu yang benar. Dan benarnya sholat adalah dilakukan dengan berjamaah. Seperti dalam riwayat lain daripada Sayyidina Anas, man sholat Lailatul Qadri al-isya wal fajar fi jama'atin, barang siapa sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah, faqad akhadha min Lailatul Qadri bin nasibil wafiri, telah mengambil bagian Lailatul Qadar dengan bagian yang sangat banyak. Jadi minimal ini himbauan, minimal kalau Anda termasuk golongan yang belum mampu untuk pergi ke masjid iktikaf, minimal itu adalah sholat isya Anda berjamaah, ini minimal, dan subuhnya berjamaah.
Dan jangan Anda batalkan dengan nonton sinetron sama nonton film. Nah ini. Habis itu tidur deh. Lalu sahur untuk puasa. Minimal itu. Lah, sempurnanya lagi adalah seperti yang dihimbau Nabi, menghidupkan dengan ibadah 10 akhir bulan Ramadan. Ya ini. Maka dari itu kami himbau kepada semuanya. Ayo kita giat di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Dan 10 akhir sudah diambang pintu di hadapan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita umur panjang hingga kita bisa ketemu 10 akhir Ramadan. Dan dipanjangkan umurnya lagi agar semakin banyak amal kita. Maka jangan sia-siakan. Kalau Anda tidak serius di 10 akhir ini, kita akan rugi karena belum tentu kita ketemu lagi. Memang kita selalu berdoa memohon kepada Allah semoga panjang umur. Tapi mumpung ada di hadapan kita Lailatul Qadar, ada di hadapan kita, ayo kita bergegas. Lailatul Qadar dan 10 akhir bulan Ramadan ada di hadapan kita. Ayo kita yang giat. Jadi dimulailah dari dan dibiasakan setiap malam. Dan mohon sebisa mungkin yang mengurusi masjid agar namanya pengurus itu harus setiap hari punya upaya untuk meningkatkan penghuni masjid agar semakin bersemangat dalam ibadah. Maka pengurus masjid itu jangan hanya memilah-milah. Jangan milah hanya hari ganjil-ganjil saja. Tidak usah memilah, oh saya ikut Abu Sa'id Al-Khudri, aku ikut Ubay bin Ka'ab, 27 deh. Itu kan pengalaman pribadi untuk Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Pengalaman Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, ini pengalaman pribadi mereka, yang 21, 27 dan seterusnya. Akan tapi lihat, Nabi menyebutkan 10 akhir, ayo kita hidupkan. Dan coba diperhatikan. Kalau ada orang biasa menghidupkan di masjid itu dengan menghidupkan satu saja, diambil misalnya tanggal 21, atau ngambil tanggal 23, atau ngambil tanggal 27, coba diperhatikan. Bukan ini bertentangan dengan sunnah Nabi, masih lumayanlah ngambil 1 hari dari 10 hari bulan Ramadan, dari 10 akhir. Akan tapi kebanyakan yang kita membiasakan seperti itu, lihat, ramainya hanya di hari itu. Dan setelah itu, jamaah pada malas semangatnya untuk menghidupkan lagi. Misalnya, di masjid si A itu biasa, pakai gelarnya pun gelar istimewa. Lailatul Qadaran, bawa makan, bawa ini, Masya Allah, ramai. Tidak tahu sholat tidaknya, yang jelas ramai di malam 21. Ini masjid A. Kalau sudah malam 21 dia melakukan kegiatan di malam itu, di masjid itu, lihat. Besok diajak ke masjid sebelah yang 22. 22 wis paling anti, sudah bukan paling anti, paling males. 23 saja di masjid sebelahnya lagi, masjid B. Dia berkata, saya sudah kok Lailatul Qadaran tanggal 21, coba. Dan pengalaman kita dan juga kawan-kawan itu menghidupkan masjid yang sudah gayanya seperti itu paling susah. Di masjid dihidupkan susah banget. Baru ramai nanti kalau sudah pas di harinya itu. Bahkan kalau diajak, kalau sudah misalnya di masjid itu Lailatul Qadarannya bahasanya itu. Mestinya dirubah malam itikafnya deh. Kalau Lailatul Qadaran kayak memastikan Lailatul Qadar di hari itu. Husnudzon boleh deh, alhamdulillah. Yang membiasakan tanggal 27 saja misalnya. Kalau tanggal 21 diajak, dia mengatakan nanti mau saya Lailatul Qadarannya tanggal 27 kok. Ya deh, syukron Mbak, makasih. Lain kali aja. Nah, ini coba saja diperhatikan di masjid-masjid seperti itu. Kita ingin kembalikan kepada tradisi salafun saleh, menghidupkan semuanya. Yang menghidupkan 21, 23 itu apa enggak boleh? Ya boleh-boleh saja. Daripada tidak sama sekali. Adapun yang terjadi di Hadramut itu bukan menghidupkan 21 saja, itu dipilih khatamannya. Nah ini yang salah faham tentang tradisi para salafus saleh yang dinukil dari para ulama-ulama terdahulu. Di Hadramut itu ada misalnya Masjid Muhdhar itu misalnya khatamannya tanggal 20 berapa lupa, 21 atau 23. Kalau masjid sebelah ini khatamnya. Jadi khataman Al-Qur'annya itu biasanya di situ nanti diramaikan lebih sehingga dari masjid lain pun bisa berkumpul di situ. Sebab tarawihnya itu berbeda-beda waktunya. Jadi tarawihnya itu berbeda-beda. Jadi kalau orang itu bangun jam berapapun masih dapat tarawih. Jadi misalnya hampir serempak di masjid-masjid kecil-kecil, masjid biasa itu serempak jam 8 malam. Isya awal langsung tarawih, itu umum. Kemudian nanti ada di masjid-masjid yang lain seperti Masjid Ba'alawi, itu adalah jam 10. Ini biasanya yang paling para mahasiswa itu jam ini sering itu.
Biasanya hidupkan aku untuk membaca dulu buku, murojaah dulu, nanti jam 10 terawih. Setelah itu jam 12 lebih nanti di Masjid Qudor, masjid besar yang menara tertinggi di dunia. Yang dari tanah. Ada menara dari tanah tapi tinggi, betul sedunia, paling tinggi sedunia yang dari tanah katanya. Teka-tekinya kawan-kawan, menara tertinggi di dunia yang dari tanah ya di situ. Memang betul dari tanah, tinggi dan cantik. Itu adalah jam 12. Nanti ada lagi menjelang sahur, ada Masjid Jami', ada Masjid Al-Idrus, terus ada. Jam berapa pun kita bangun ada tarawih dan besar tarawihnya. Cuman kalau sudah 10 akhir ini bukan memilah-milah, hidup mereka semuanya menghidupkan, biarpun tanggal hari genep juga hidup. Cuma khatamannya adalah dipilih nggak serempak agar punya jadwal masing-masing. Masjid A tanggal 21, Masjid B tanggal 23 ini. Jangan difahami nanti, wah itu disetujui juga 21-an. Loh, coba di tanggal 22-nya rame tetap. Tanggal 20-nya juga rame. Ini yang perlu kita hidupkan kembali di musola-musola kita sekalipun. Memang tidak ada iktikaf beneran di musola, akan tapi qiyamul lail tetap saja menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah di malam Ramadan. Di musola Anda pun juga bisa. Kalau di masjid ya niat iktikaf. Menurut madhab kita Imam Syafi'i, iktikaf itu biarpun hanya sebentar boleh. Kalau menurut madhab Malik harus utuh, misalnya seharian penuh dibarengi dengan puasa. Tapi kalau madhab kita Imam Syafi'i, biarpun sebentar boleh kita beriktikaf. Anda boleh masuk jam 1, pulang jam 2, boleh dapat pahala iktikaf. Baik, intinya ayo kita semuanya bersama-sama saling bahu-membahu, tolong menolong. Bagaimana agar masjid dan musola itu hidup, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Dan disuarakan seperti kemarin kami himbau, disuarakan kepada orang di kampung. Biarpun mungkin orang itu malas beribadah, cuman kadang-kadang dia senang masak kue kan begitu. Akhirnya dikasih tahu ibu-ibu, insya Allah malam ini ada iktikaf di masjid sini. Barangkali ada yang punya kesempatan bisa buat lemper kayak atau apa ini. Ada ibu membuat, menjadi hidup nanti di situ rame, suasana ibadah. Bukan makanan yang rame, ibadah, sholat di situ. Kalau disuarakan ya hidup. Sebab ingat dhamir hati nurani, hamba yang beriman itu selalu ingin kebaikan. Biarpun tidak maksimal, ada kalau kebaikan itu nilainya 100, ada yang dapat 90, 80, 70, 60, dapat 10 buat kuenya saja, itu sudah lumayan. Dapat nilai 1 lah dari 10 nilai. Paling enggak, aduh, ibu saya kayaknya, tapi sudah senang kepada orang iktikaf, senang kepada orang menghidupkan masjid. Lihat suatu ketika nanti bakal ke masjid, paling enggak anaknya suruh pergi nanti. Coba kalau enggak dibuat program kayak begitu, ayo. Diam-diam saja, ibadah sendiri. Wah, Masya Allah. Tidak tolong-menolong dalam kebaikan. Tidak menjadikan masjid itu adalah marak dengan ibadah. Sehingga ya dia saja. Bahkan lihat, iblis pun membisikkan kepada dia. Hingga sampai pada akhirnya jenuhlah dia. Bosan. Tapi kalau kita bareng-bareng, Masya Allah. Termasuk ya selama ini, akhirnya kita, Alhamdulillah, kita menemukan di Masjid Taqwa. Dan di sini juga tidak harus hari ganjil, tidak tanggal 1 dia marak. Masya Allah, umat datang semuanya. Alhamdulillah, tidak ada tanggal 20, tidak hari ganjil. Semuanya adalah 10 akhir bulan Ramadan dihidupkan. Dan dimulai nanti malam startnya. Dan amalannya terserah. Amalan itu bisa saja. Yang penting amalan yang diajarkan baginda Nabi. Anda bisa sholat, boleh membaca Al-Quran. Mungkin Anda buat halakoh sendiri. Baca Al-Quran, berapa juz, sholat. Al-Quran, sholat. Al-Quran, sholat. Boleh. Atau zikir di masjid. Akan tapi paling tidak dikumpulkan 3 hal. Dikumpulkan 3 hal. Dalam ibadah itu dikumpulkan 3 hal. Yang pertama adalah ibadah yang seperti umumnya dikenal oleh orang, yaitu sholat. Ibadah sholat, qiyamul lail. Jangan lupa yang namanya sholat. Kemudian yang kedua, sholat, termasuk di dalamnya ibadah-ibadah yang baca Al-Quran, ini termasuk golongan ini, sholat. Ibadah-ibadah yang selama ini diamalkan oleh orang. Yang kedua, ini yang sering dilupakan oleh hamba Allah. Tafakkur. Merenung. Karena tafakkur ini yang menyempurnakan ibadah kita. Yang menumbuhkan penyesalan, mendorong untuk tobat.
Jadi tafakur ini adalah sering dilupakan. Ada orang hanya memperbanyak ibadah saja tapi nggak sadar dia kalau ngomong sama tetangga nyelekit, ngomong sama suami nyelekit, ngomong sama istri nyelekit. Dia dolim dengan saudaranya nggak sadar. Karena dia hanya memperbaiki ibadah saja. Sholatnya Masya Allah. Di malam Ramadan mungkin bisa ratusan rakaat dilakukan. Tapi dia tidak pernah merenung. Maka tafakur ini penting, merenungi tentang hubungannya dengan Allah. Merenungi tentang kesehatan diberikan oleh Allah. Kenapa kok dia malas beribadah? Yang punya ilmu juga tafakur. Iya, aku beri oleh Allah ilmu. Aku belajar lama. Kemudian Allah memberikan kepadaku ilmu. Tapi kenapa aku kok malas menyampaikan ilmu kepada orang lain? Dakwahku malas. Ngajarku malas. Pengajianku malas. Hidup. Kan ini nikmat dari Allah. Apa nunggu dicabut oleh Allah? Yang punya kekayaan pun berpikir, iya, aku diberi oleh Allah kekayaan melimpah. Tapi kenapa kok sedekahku tidak jalan? Dan seterusnya. Dari sisi dosa memikir, ya Allah, Engkau beri kepadaku mata, akan tapi mata aku gunakan untuk maksiat. Urusan dengan orang tua dipikirin, kadang dia tidak sadar, setiap hari ngomong nyelekit sama ibunya, sama bapaknya. Ngomong nyelekit sama ibu dan bapaknya, nyelekit, nggak sadar. Mungkin dengan suami. Dan ini baru benar kalau orang bertafakur, merenung, sehingga dikatakan oleh Qadhi Iyad, tafakur sa'akhirun min ibadatis sanah. Tafakur sesaat itu lebih bagus daripada ibadah setahun. Jadi harus di malam itu ada tafakur. Sehingga yang terakhir Anda panjatkan doa. Dan tafakur ini mungkin bisa jadi orang per orang. Pribadi-pribadi Anda bisa bertafakuri. Cuman kadang setiap orang itu tafakuri kadang-kadang tidak ngarah. Wawasannya terbatas. Maka kadang perlu dibimbing dengan misalnya ada tausiah sesaat. Yang mengajak untuk merenungi dirinya. Bagaimana hubungan dengan Allah. Hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan saudara. Hubungan dengan hartanya. Maka perlu saat itu dia kasih. Kalau memang Anda yang bisa berbicara dengan bahasa fasih. Menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah malam pertama, yang kedua hubungan dengan suami istri, yang ketiga mungkin dengan bapak ibu. Terus jadi menghidupkan tafakur ini. Baru setelah itu lihat setiap orang memohon kepada Allah sesuai dengan renungannya tadi, lihat. Yang ketiga adalah memohon. Yang pertama ibadah seperti biasa. Yang kedua adalah tafakur, yang ketiga doa. Doa dengan bahasa Arab. Iya. Tapi kalau sudah kehabisan bahan, doa sesuka hati Anda. Dengan bahasa pun yang Anda ketahui. Anda berdoa. Dan doa Anda ini akan sempurna dan luar biasa. Karena apa? Doa Anda telah didahului dengan kesadaran waktu tafakkur. Doanya bukan doanya ulang lantur. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Allah ngapain? Minta apa? Tidak tahu ya Allah. Lah kayak gimana kamu minta tidak tahu? Sandar dong kalau minta. Coba kalau Anda minta kepada bapak Anda sedang gerbang. Minta ini mana? Minta apa? Nggak tahu bah. Minta kok nggak tahu bagaimana sih? Sama kalau Anda doa tuh jangan wang panjang tapi tidak faham. Minta apa kamu? Kan gitu. Dengan khusyuk. Dengan kesadaran hati kalau Anda memohon kepada Allah. Meminta kepada Allah, lihat. Karena Anda sudah menghidupkan hati Anda dengan tafakur, sadar. Bahkan di saat Anda minta ampun pun sangat mudah untuk menitikkan air mata. Karena Anda ingat dosa masa lalu. Dan itulah penghapus dosa yang sesungguhnya, tafakur. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan untuk menyambut 10 akhir bulan Ramadan. Ingat kemarin Nabi wa'aigadu ahlahu. Keluarganya dibangunkan, dipacu untuk bisa menghidupkan malam Ramadan, 10-nya malam, khususnya malam akhir bulan Ramadan. Kemudian satu hadis pungkasan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Siti Aisyah, qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, apa yang kau katakan kepadaku? Apa yang kau ajarkan kepadaku? Kalau aku ketemu malam itu adalah Lailatul Qadar. Maksudnya kini bahasa dan untuk nyambut Lailatul Qadar itu apa yang harus aku baca? Qala, Rasulullah bersabda, kuli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau adalah maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau senang memberikan pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Rawahul khamsah an Abi Dawud, as-Sahih Tirmidzi wal Hakim. Doa itu adalah yang kita baca setiap saat. Jadi doa yang kita baca dari asyhadu Allah sampai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, itu adalah doa yang diajarkan baginda Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai di sini, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bikin bangga.
Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.